أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan kita dari tiada menjadi ada dengan segala bentuk dan rupanya, tentu beserta dengan keindahannya sehingga enak dipandang, sedap dilihat oleh mata. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, senantiasa memudahkan langkah kita menuju jalan kebaikan, menuju jalan hidayah. Setelah ada hidayah itu dalam diri kita, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Semoga senantiasa kita bisa istiqomah di jalan Allah, menegakkan agama Allah, mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Amin. Salawat seiring salam tidak lupa tercurah limpahkan kepada sosok pria yang tampan, gagah, perkasa, di mana kita patut dan harus wajib ittiba kepadanya. Menjalankan sunnah-sunnahnya adalah sebuah keharusan dan ibadah, yaitu Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para ulama tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in, ulama salafus salih, dan para ulama penerus-penerus perjuangan beliau yang senantiasa menyampaikan ajarannya. Mudah-mudahan ajaran itu sampai kepada kita semua dan kita diberikan kekuatan untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasul sehingga nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Ibu-ibu, saudaraku sekalian yang semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul bersama di dalam majelis ilmu yang mulia ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan majelis ilmu itu adalah taman surga. Ya. Kebayang ya di taman surga? Bu, udah kebayang belum? Belum. Ketika nanti kita di yaumil akhir, kalau ada salah satu, siapa yang sekarang duduk di sini bersama saya, gitu kan? Siapa yang biasanya senantiasa bareng-bareng sama saya, thalabul ilmi bersama? Ketika nanti mungkin salah satu di antara ibu-ibu sekalian yang hadir di sini, atasnya si Neng yang cantik-cantik nih, biasanya ini muka-muka penghuni surga memang ini ya. Ya, cuman harus tetap dijaga, jangan sampai penghuni surga akan tergelincir dengan amalan-amalan neraka, menjadi wanita yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah, di surga itu dikatakan, kalau saya dulu ketika di dunia, kalau ngaji bareng, kekajian bareng, thalabul ilmi bareng bersama si ibu ini, nanti ketika di surga sedih, murung, bete gitu kan, ditanya sama malaikat, kamu kenapa bete? Ya malaikat, dulu saya kalau datang ke kajian, ya thalabul ilmi itu selalu ada teman saya di sebelah ini. Tapi kok hari ini di surga saya tidak melihat dia. Nah,
Nah, mudah-mudahan siapapun yang di samping kita hari ini, saat ini, siapapun yang duduk bersama kita, bertolabul ilmi bersama, insya Allah kalau dia terlebih dahulu masuk surga, dia akan mencari kita untuk mengajak kita, menjemput kita ke surga. Amin. Nah, jadi tidak ada ruginya duduk di majelis ilmu, tidak ada ruginya duduk di majelis taklim. Ya, mudah-mudahan senantiasa kita dimudahkan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema kita hari ini adalah wanita yang dimurkai oleh Allah. Kalau saya perhatikan dari temanya, sebenarnya tidak jauh dari pembahasan kita yang dahulu, hanya memang tidak sampai ke situ. Ya, berapa kali pertemuan kita kemarin? Kalau tidak salah di situ 2, 3 sama ini ya. Ya, memang itu bahasanya panjang. Saya pernah katakan ada wanita di ambang neraka. Ya. Kalau temanya wanita yang dilaknat oleh Allah, yang namanya dilaknat sudah pasti masuk neraka enggak? Sudah pasti masuk neraka? Sudah. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW katakan ada 3 golongan yang dilirik saja tidak oleh Allah. Bagaimana Allah memberikan syafaat, bagaimana Allah memberikan rahmat, ditoleh saja, ditengok saja tidak kalimatnya. Nauzubillah. Siapa mereka ya Rasul? Kata para sahabat, yang pertama adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hati. Lah, tapi kan anak tanggung jawab orang tua. Betul. Anak durhaka kepada orang tua, neraka tempatnya. Ketika seorang anak masuk neraka, siapa yang dituntut? Orang tua. Terutama ibu madrasatul ula. Kita bahas perempuan ini kan. Ya. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Baik dari segi berpakaiannya, berdandannya, lenggak-lenggok jalannya, gaya bicaranya, cocok-cocok gimana gitu, ini. Nah itu. Yang ketiga siapa Rasulullah? Yang ketiga adalah pasangan suami atau istri yang dayuts. Apa itu dayuts? Yang tidak memiliki rasa cemburu kepada pasangannya. Suami yang membiarkan istrinya bermaksiat, suami yang membiarkan istrinya melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang dilaknat oleh Allah, atau sebaliknya istri yang membiarkan suaminya bermaksiat malah didukung. Ya, kalau zaman dulu ada yang namanya Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Abu Lahab itu orangnya seperti apa ya? Kepo. Iya, Abu Lahab itu bukannya tidak pernah ikut kemanapun Rasulullah berdakwah, bukan berarti tidak pernah ikut kemanapun Rasulullah pergi, ikut. Rasul ke pasar ikut, Rasul khutbah ikut, Rasul dakwah ikut, Rasul pidato ikut. Tapi ikutnya cuman buat kepo, cuman buat mencari celah, cuman buat mencari-cari kesalahan. Nah, dikatakan istrinya nanti kalungnya dari sabut, kebayang ya, memikul kayu bakar untuk membakar siapa? Membakar suaminya sendiri. Memang tidak ada sekarang mah istrinya Abu Lahab. Tapi jangan sampai kita jadi istrinya Abu Lahab zaman now. Maksudnya apa? Bermaksiat suami didukung oleh istri. Itu dayuts namanya. Itu sudah jelas 3 golongan. Ya. Nah, hari ini kita bicara wanita. Sebagaimana wanita di dalam Islam itu adalah makhluk yang mulia. Wanita di dalam Islam itu sangat diagungkan, sangat dihormati, sangat dihargai, sangat Allah lindungi. Bahkan Allah buatkan satu surat An-Nisa. Betul apa betul? Iya. An khalaqatil mar'ati min dila. Kalau dia jadi istri, perempuan itu diciptakannya dari tulang rusuk. Kalau sudah jadi istri ini,
tulang rusuk itu bengkok. Kalau dipaksa luruskan dia akan patah. Kalau diikutin bengkok dia akan semakin bengkok. Ya, serba salah si suami kan? Hah? Paksa luruskan patah. Patahnya tulang rusuk, patahnya istri itu tadi adalah talak namanya kata Rasul. Tuh. Nah makanya kudu hati-hati. Jadi jangan sampai kita jadi anak perempuan yang menyeret orang tua kita ke neraka. Jangan sampai nanti ketika kita sudah punya istri menyeret suami kita ke neraka. Belum lagi nanti tuntutan anak-anak kita. Nanti Bu, di yaumil hisab, baik buruk perbuatan kita akan dihisab. Ya. Wanita itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat yang lembut sampai diumpamakan dengan gelas-gelas kaca. Perempuan tuh. Gelas-gelas kaca indah sekali. Gelas-gelas kaca. Gampang sekali retaknya. Makanya perempuan mah nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya kaca. Ngaca aja terus. Tadi udah ada yang ngaca di belakang. Ya. Padahal nggak ngaca juga udah cantik. Ya padahal termasuk Ummu tadi ya. Nanti ayahnya protes, Ummu juga ngaca tadi katanya gitu. Perempuan ya. Jadi makanya dengan kelembutan itu perempuan itu penuh kasih sayang. Perempuan itu butuh kasih sayang, butuh belayan yang begini apa ya dibelainya kayak apa gitu. Sabar Neng, ya sabar nanti akan kita bahas yang lainnya. Ya, makanya kata Rasul, ya perempuan itu harus benar-benar dididik. Ya, yang namanya perempuan itu kalau tidak benar-benar dididik itu akan menjadi jurang, akan menjadi makhluk yang akan menyeret orang-orang terdekatnya nanti. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita bahas. Pada pertemuan yang dahulu kita sudah pernah bicara tentang wanita di ambang neraka. Saya tidak lagi bicara nerakanya. Tapi yang namanya wanita yang di ambang neraka sudah pasti wanita-wanita yang dilaknat oleh Allah. Apabila ini berkelanjutan, apabila tidak bertaubat, maka siap-siap dengan balasannya. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit, kecil, walaupun sekecil biji zarah, buruk akan dibalas dengan buruk, baik pun akan dibalas dengan baik. Sebenarnya ada 21 tipe wanita. Kalau kebanyakan yang bahaskan 7 wanita yang dilaknat gitu kan, 3 wanita yang dilaknat, 10 wanita yang dilaknat. Saya boleh tidak bilang 20 lebih? 21 boleh? Boleh. Karena wanita ini pemegang kunci neraka. Maka wanita ini rentan dengan hal-hal yang dilaknat oleh Allah tadi, rentan dengan amalan-amalan neraka. Tapi jangan takut, kata Rasul, ya, manusia itu bagaimana akhir hidupnya. Ada orang yang seumur hidupnya terus sampai dia tua, sampai hampir meninggal, mengerjakan amalan-amalan surga, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga itu kecuali hanya sehasta saja. Tahu sehasta? Sini sampai sini, dekat sekali. Tiba-tiba Allah Maha membolak-balikan hati, dia lengah, dia lalai, kemudian dia bermaksiat, sehingga ketika dia bermaksiat maka jarak antara dia dengan neraka segini juga. Nauzubillah min, wafat dia su'ul khotimah, naudzubillah. Atau kebalikannya, maksiat terus gitu kan, kemudian dapat hidayah, dia taubat. Ketika dia maksiat, jarak dia dengan neraka hanya 1 hasta, tidak punya jarak kecuali 1 hasta. Tapi ketika dia dapat hidayah, dia taubat dengan taubatan nasuha, maka ketika itu jarak dia dengan surga pun tidak punya jarak kecuali 1 hasta. Wafat dia ketika itu husnul
husnul khotimah, penghuni surga. Tuh, makanya harus hati-hati dengan amalan. Jadi jangan merasa sombong, jangan merasa saya mah amalnya udah banyak. Saya mah dari kecil gitu kan, ngaji aja kerjaan sampai sekarang juga masih ngaji. Hati-hati, jangan terlena. Takutnya banyak amalan-amalan kita, ternyata ini dilaknat oleh Allah. Ya. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Coba perhatikan dalam surah An-Nisa ayat 48. Tadi nggak bawa Qurannya. An-Nisa ayat 48, yang bawa Quran silahkan buka. Ya. Di situ Allah katakan, Innallaha, sesungguhnya Allah. Boleh Ummu bacakan ayatnya? Boleh tidak? Boleh. Mau baca bersama? Boleh. Yang pegang Al-Quran, buka surah An-Nisa ayat 48 sudah? Kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sadaqallahu adzim. Allah katakan, innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak mengampuni siapa? Ayyusyraka, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru duna dzalik liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain itu, selain syirik. Syirik bukan sirik. Syirkun. Ya. Orang yang berbuat syirik namanya musyrik, menyekutukan Allah. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima, kata Allah, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Syirik itu perbuatan dosa. Dosanya dosa besar. Berarti syirik. Kenapa sih kok syirik ini adanya pada perempuan walaupun laki-laki ada? Biasanya kalaupun laki-laki melakukan syirik ini tadi, kebanyakan tuntutan dari para perempuannya karena tidak puas dengan hasil yang diberikan oleh laki-lakinya. Ya. Tuh. Coba perhatikan. Kita sholat berapa kali dalam sehari semalam? Berapa kali? Berapa rakaat? Tapi apakah kita sudah memanai sholat itu sehingga bergantungnya hanya kepada Allah? Syirik kan banyak ya. Syirik sogir, syirik kabir. Hati-hati. Kadang kita memaknai, coba katakan syirik kita adalah menyekutukan Allah. Makanya kalimat kita, syahadat kita itu asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya? La ilaha illallah. Tiada ilah. Ya, la ma'buda bihaqqin fi wujudi ilallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang patut diibadahi dengan benar, ya, dengan wujud ibadah yang sebenarnya kecuali kepada Allah. Cuman terkadang kita masih bergantung segala sesuatunya selain Allah. Saya kalau nggak sama teman ini tadi nggak jadi ini. Saya kalau nggak temenan sama dia nggak ada yang traktir. Saya kalau nggak ada temenan sama dia, siapa yang mau minjemin duit? Itu sepele loh. Banyaknya perempuan nih. Sepele enggak? Sepele. Tapi hati-hati. Syirik itu kaitannya dengan tauhid. Makanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
Allah itu satu-satunya, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah itu satu-satunya, wahdahu la syarikalah. Ya. Makanya yang namanya kalimat la ilaha illallah itu ada nafi, ada isbat. Kita meniadakan ilah, kita meniadakan sesembahan, tampikkan segala sesembahan, kemudian tetapkan illallahi, kecuali pada Allah. Perhatikan dalam sholat kita, apa yang kita baca dalam sholat? 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, sampai 7 ayat. Surat apa kira-kira? Al-Fatihah. Mana inti di sana yang menjelaskan bahwa kita hanya bergantung kepada Allah, tidak boleh musyrik, tidak boleh menyekutukan Allah? So, inti dari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu na'budu, aku menyembah. Iyyaka wa iyyaka, hanya kepadamu nasta'in, aku meminta pertolongan. Berarti menyembah hanya kepada Allah, minta pertolongan apapun kepada Allah. Yang lain mah hanya sekedar wasilah, hanya sekedar perantara. Bekerja, rezeki Allah yang tentukan. Ikhtiar kita kerja, perantara saya kerja, dapat rezeki, tercukup nafkahnya. Begitu kan? Nah, makanya hati-hati dengan perkara syirik. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Ini kalau baca semua nanti habis waktunya. Berapa jam kita waktunya? Sampai jam berapa nih? Oh, masih lama ya? Ya, masih lama. Apa mau cepat-cepat udahan? Dihitung loh berapa menitnya. Maksudnya dihitung oleh Allah, dicatat oleh malaikat, bukan umum yang hitung, bukan, jangan salah paham. Ya. Yang kedua, sihir. Ya. Suka melakukan sihir. Sihir itu apa sih? Sihir itu adalah hal yang menipu. Betul? Betul tidak? Saya mah nggak suka nyihir gitu kan. Saya mah nggak suka yang sihir-sihir. Ingat kata Rasul, dosa sihir itu ketika orang sihir. Sihir itu siapa yang melakukan? Dukun ya. Datang ke dukun ya. Orang ketika datang ke dukun, ya, datang ke tukang sihir. Baik dia datang ke tukang sihir maupun tukang sihirnya maupun yang hanya membenarkan. Paham maksudnya hanya membenarkan? Saya emang nggak ke dukun gitu. Tapi ada orang bilang, oh dukun itu mah beneran deh, ahli gitu. Nah itu membenarkan namanya. Cuman ngomong gitu doang. Dukunnya, orang yang datang ke tukang sihirnya, orang yang membenarkan perkara sihirnya, itu sama hukumnya. 40 hari tidak diterima sholatnya, nanti di yaumil akhir dipenggal kepalanya, itu hukumannya. Nauzubillah min dzalik. Ketiga, nah ini, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa tabu'ush syahawat fa sawfa yalqawna. Datang nanti sesudah mereka itu pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholatnya dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan sesat. Atau lihat pada surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5, dikatakan fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi mereka yang sholat, dia sholat tapi orangnya lalai dari sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, dia sholat tapi sholatnya lalai. Sholat tapi sholat lalai. Sholatnya entar, sholatnya di ujung-ujung. Ya. Kenapa ini digambarkan kepada wanita? Karena yang paling rentan dengan itu adalah wanita. Datang bulan tidak sholat nggak apa-apa kan? Memang tidak boleh sholat, dilarang sholat. Datang bulannya mah 7 hari, seharinya lalainya, alasannya banyak. Ya, alasannya banyak.
alasannya belum bersih banget, alasannya biasanya kayak gitu, biasanya kayak begini. Nah, makanya kudu dikaji lagi fikihnya. Ya, di dalam kitab Safinatun Najah itu ada dijelaskan berapa minimal waktu haid dan berapa maksimalnya waktu haid. Ya, banyak alasan terkadang meninggalkan sholat. Jangankan meninggalkan sholat, lalai saja kita kepada sholat itu termasuk dosa besar. Sholat adalah amalan pertama yang nanti akan dihisab. Sebab apa? La tasrikus sholat muta'ammadan fa innahu man tarakus sholat muta'ammadan faqad bari'at minhu dimmatullahi wa rasulih. Jangan kalian sengaja meninggalkan sholat, sebab siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja berarti perlindungan Allah dan Rasulnya telah terlepas darinya. Orang yang sengaja meninggalkan sholat terlepas dari perlindungan Allah. Apalagi sholatnya sholat subuh, ya, boro-boro mau sholat fajar gitu, sholat subuh juga lewat. Padahal sudah jelas orang yang sholat subuh, apalagi sholat subuhnya berjamaah, ini khusus laki-laki ya. Sholat subuh itu dijamin perlindungannya, dijamin rezekinya, dijamin segala kebutuhannya oleh Allah dari habis sholat subuh sampai datang lagi subuh besoknya. Ya, nah ini. Kemudian di dalam surah At-Taubah ayat 34-35 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran, sesungguhnya sebagian besar dari kalian itu min ihbar, adalah orang alim. Ya, dikatakan di situ orang alim dan rahib Nasrani. Benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dengan jalan yang bukan haknya. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang yang menyimpan emas serta menyimpan perak tidak mau menafkahkannya pada jalan Allah. Maka beritahukan kepada orang yang seperti itu tadi bahwa siksaan Allah itu amat pedih. Ya. Pada hari itu nanti siksaannya apa? Siksaannya adalah dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka jahanam, kemudian dibakar setelah dipanaskan emas peraknya itu, ya, sudah posisi panas, dipanaskan dengan api neraka. Coba, api neraka itu berpuluh-puluh tahun dipanaskannya. Sekarang api neraka lagi nunggu kita sambil dipanaskan. Ya, tuh. Dipanaskan nanti emas dan peraknya itu, kemudian ditempelkan ke dahinya sampai terbakar dahinya, sampai ke lambung, terurai-berai isi di dalam lambungnya, sampai ke punggungnya. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah harta benda kalian yang dulu kalian simpan sendiri, yang dulu kalian makan sendiri, yang dulu tidak mau kau keluarkan zakatnya, maka rasakan sekarang akibat dari apa yang kalian simpan itu. Loh, kok perempuan lagi? Ya iya, biasanya perempuan itu mas ngegembol, kalau jalan-jalan masnya ikut jalan-jalan. Ini udah kayak toko emas berjalan, sini emas, sini emas, dalam kamar emas, dalam peti emas, di dapur emas, karung beras emas, di kantong sini emas, kantong dalaman emas. Yang tidak mau menzakatkan perhiasannya, tidak mengeluarkan zakat perhiasannya maksudnya. Ya, walaupun di dalam hukum fikih ada aturannya, harus sampai hisabnya, harus sampai berapa kadar emas yang dia simpan dalam 1 tahun, gitu ya. Ya, tuh. Tapi kita tidak jelaskan di sini karena kita tidak bahas fikih. Mungkin nanti kalau sempat bisa tanya jawab ya, Neng. Baik. Kemudian berikutnya, siapa lagi wanita itu? Seperti yang saya katakan dalam hadis yang di depan tadi, ada 3 golongan yang Allah tidak lirik sama sekali nanti di yaumil akhir. Ya, yang kedua tadi itu laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. La'anallahu rajulati minan nisa, kata Rasul ya.
Allah melaknat wanita yang kelaki-lakian, dan juga sebaliknya melaknat laki-laki yang ke wanitaan. Bagaimana pakaian laki-laki, bagaimana pakaian wanita, itu beda ya. Laki-laki dan perempuan jenis kelaminnya beda, bentuk tubuhnya beda, lekuk tubuhnya beda, suaranya beda, pemikirannya beda, perasaannya beda, semuanya serba beda. Kalau sama-sama semuanya LGBT namanya. Nah, makanya banyak yang salah mengartikan ya. An khalaqalakum min anfusikum azwajan. Telah diciptakan dari golonganmu sendiri, dari jenismu sendiri berpasang-pasangan. Jadi salah memaknai. Pasang-pasangannya sama jenisnya sendiri. Padahal maksud Allah mah bukan begitu. Hari manusia mah jodohnya manusia lagi. Manusia mah nikahnya dengan manusia ya. Dari golonganmu sendiri, dari jenismu sendiri. Azwajan, manusia itu diciptakannya dari golongan. Kalau mau berpasangan, pasangkanlah dengan manusia lagi. Berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada tangis, ada susah, ada. Kayaknya hafal banget yang di belakang ya. Tuh. Jadi segala sesuatu pun berbeda. Coba laki-laki kalau suruh pakai jilbab, bagus nggak dilihatnya? Hah? Aneh aja gitu, ada hijaber berkumis, jenggotnya tebal. Masya Allah. Atau laki-laki suruh pakai androk, ribet bu. Sependek-pendeknya laki-laki, biar kata kakinya pendek, jalannya cepet. Mana mau kayak perempuan jalan lenggok-lenggok. Makanya laki-laki masa pakai celana yang nggak betah pakai sarung. Perempuan mah pakai rok, pakai gamis. Ya, kalau gitu nggak boleh pakai celana. Kata siapa? Boleh pakai celana. Umum juga pakai celana. Tapi di dalam celananya. Ya. Jadi jangan sampai kita menyerupai laki-laki. Baik itu gaya bicaranya, baik itu cara berpakaiannya dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi, ini yang paling banyak nih. Surah Al-Ahzab ayat 33. Ya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna. Di situ ada kata tabarruj. Tabarruj ini sifat penghuni neraka. Hati-hati. Tabarruj adalah hal yang dilaknat oleh Allah. Tabarruj itu artinya apa sih? Menampakkan. Betul tidak? Menampakkan yang seharusnya tidak boleh ditampakkan. Ya, kalau dalam ayat itu jelas sekali. Hendaknya kamu tetap di rumahmu dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah. Ya, dirikan sholat, tunaikan zakat, taati Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu dari sifat itu tadi sebersih-bersihnya. Tabarruj, berhias diri yang berlebihan maksudnya. Boleh pakai bedak, boleh, kata siapa, apalagi di depan suami. Ya. Tapi jangan kebalik bu. Di depan suami dasternya sisa kemarin, udah 3 hari dipakai, tetap aja udah lecek, udah sobek, udah baunya nggak tahu udah tuh. Apalagi kalau tanggal tua.